Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar, mereka disebut ahlul khair, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, dan ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Insya Allah mereka berada di tengah-tengah acara halal bihalal PT Musika Purbantara Utama. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Jauh berjalan banyak pandangan, rinduan kampung halaman. Terima kasih atas undangan halal bihalal sekaligus pengajian. Ini ngomong-ngomong kultum atau kuljam ya Pak Haji? Kultum, kuliah terserah antum. Kelihatan wajah-wajah bahagia di sini semua. Ini karena apa? Karena sukses telah melakukan puasa Ramadannya. Berkah diraih, digenggam dengan ridha Allah. Semua termasuk orang-orang ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pasca bulan Ramadan yang insya Allah nilai-nilai ketakwaan bisa kita istimrarkan, kita lanjutkan dalam kehidupan insya Allah. Pertama, bahagianya orang takwa itu di dunia pasti Allah berikan kepada dia perlindungan, pertolongan, kemudahan, bahkan solusi menghadapi kehidupan. Ini terlihat teman-teman semua karyawan keluarga besar PT Musika Purbantara Utama ini nggak ada yang gelisah, kelihatan tenang gitu ya. Itu berarti nilai takwa sudah digenggam. Insya Allah Allah berikan rezeki lewat arah tak disangka-sangka. Tinggal nanti peruntungannya dapat kulkas, dapat apa lagi? Sepeda, dan ada yang istimewa insya Allah. Nanti ada yang terpilih untuk ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jadi kata Allah di Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu di dunia. Di akhirat, masya Allah, nikmat tak bertepi, warisan terindah akan menjadi ahli surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Izinin Al-Fakir bertanya, adakah di antara ibu-ibu yang namanya Maryam? Ada nggak Bu yang namanya Maryam, Bu? Ada. Yang punya nama Maryam itu calon ahli surga. Kalau yang berikutnya lahirnya tahun 1963 ada nggak? Lahirnya 1963 ada nggak? Yang lahirnya 1963 juga calon ahli surga. Kata siapa? Kata Allah di Al-Quran surat Maryam ayat 63, dengan catatan mereka bertakwa. Nah, kalau saya lanjutkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, nikmatnya masuk surga itu dengan siapa? Nikmatnya masuk surga dengan siapa? Dengan orang tua, pasangan hidup, dan anak keturunannya. Ayo kita fokus sebentar. Kita simak surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24. Ini yang menjadi penyemangat hidup kita. A'udzu billahi samiil 'aliim. 'Alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu ta'amun. Fidyatul ta'amu ta'amun. Wa man yut'imhu 'ala nufsihi 'ala basiratin min rabbih wa huwa mustaqim. 'Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu ta'amun. Wa man yut'imhu 'ala nufsihi 'ala basiratin min rabbih wa huwa mustaqim.
jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita semua, amin. Adalah mereka suami istri, pasangan hidupnya. Semoga kita dan istri kita, amin. Adalah mereka anak keturunannya. Semoga itu anak keturunan kita, amin. Allahumma amin. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga, nikmat yang tak bertepi. Itu kata Allah di Al-Quran surat yang ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Kalau kata Pak Haji Imam Syafi'i beda sedikit. Apa kata beliau? Menatap awan ke angkasa. Saya ulangi ya, biar fokus ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Nah, sehidup sesurga. Jangan ada yang bilang sehidup semati ya. Emang siap sehidup semati? Nggak bakal siap karena takdirnya belum tentu sama. Tapi kalau sehidup sesurga bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggenggam gelar takwa. Bapak Ibu sudah hafal belum syairnya tadi? Nanti pulang dari Danau Abah ini gandeng tangan istri ya Pak. Katakan pada dia apa? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga, amin Allahumma amin. Begitu juga kalau bersahabatnya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, sama nanti akan sama-sama di surga. Kata Pak Dahlan, apa kata Pak Dahlan? Ini kata beliau nih ya, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga, amin ya rabbal alamin. Kalau kata Pak Sirajuddin apa? Nanti kita simpan dulu ya. Ngomongin surga, masya Allah ya, nikmat tak bertepi, tak ada bandingannya. Jadi nilai Ramadan harus kita bawa dalam kehidupan, karena orang yang sukses puasa Ramadannya pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam kehidupannya. Dia mudah nanti mewujudkan kepedulian, kepercayaan dan komitmen serta sungguh-sungguh membangun spirit silaturahmi. Pasti itu, dan ujung-ujungnya adalah bahagia bersama, insya Allah. Seorang Syekh Muhammad Abduh mengatakan, wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak masing-masing orang. Inilah suksesnya orang yang puasa. Maka nilai-nilai yang dibangun di bulan Ramadan harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tidak ada jaminan tahun depan kita masih bersua dengan Ramadan. Benar atau betul? Cuman kita boleh mohon pada Allah. Jadi yang paling bahagia kata Rasulullah itu kalau dapat dua perkara. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapat anugerah panjang umur dan banyak amal kebaikannya. Salah satu di antaranya spirit silaturahmi itu. Nanti kita luaskan insya Allah. Nah jamaah sekalian, pencinta ilmu berindu surga, pertanyaannya adalah apakah kita
sudah termasuk orang yang tawadhu. Jadi orang yang takwa itu pasti tawadhu. Dia melakukan amalan yang dikaitkan dengan apa? Kepedulian, silaturahmi. Yaitu yang dikatakan orang tawadhu adalah senantiasa silman qata'aka, sambung terus silaturahmi meskipun engkau diputuskan. Walaupun diputuskan, silaturahmi sambung terus. Maka dalam Islam ada ucapan yang mengandung doa, yaitu ucapan salam, afsus salam bainakum, sebarluaskan salam di antara kalian. Sayangnya ketika mengucapkan salam nggak sempurna. Nulis WA-nya gimana? ASS WRWB. Masih ada nggak yang nulisnya begitu? Jangan ya, itu nggak ada artinya itu. Paling tidak assalamualaikum baru jadi doa. Lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung terus silaturahmi. Ini ngomong-ngomong, tadi pagi sudah sarapan apa Bapak Ibu? Sudah minum kopi? Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Ayo sambung silaturahmi, jangan kita saling membenci. Insya Allah ya. Jadi sambung terus silaturahmi. Masya Allah. Kata Pak Roni sekarang ini silaturahmi. Pak Sirajudin, masih ingat nggak tadi syairnya? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita berkelahi? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Yang hafal tunjuk tangan, umroh bareng saya. Tayyib, Masya Allah, silaturahmi itu indah. Ada 6M keuntungannya. Yang dua sudah disebut oleh Pak Haji Imam Syafi'i tadi. Apa itu? Panjang umur, luas rezeki. Itu baru dua kan? Man ahabba ayub satulahu fi rizkihi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Itu baru 2M itu. Ada 4M berikutnya. M yang ketiga adalah mengesankan. Jumpa pertama mengesankan, selanjutnya terserah Anda. Ada kesan pertama yang indah ini. Saya walaupun sudah berapa tahun tinggal di Tangerang, baru kali ini ke Danau Abah ini. Asbab undangan dari Pak Haji Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Qadarullah ya. Mengesankan, Masya Allah. Kemudian M yang keempat adalah membahagiakan. Silaturahmi itu membahagiakan. Sebab kita punya ruang untuk saling mendoakan. Betapa tidak bahagia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti di akhirat akan dikumpulkan juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian M yang kelima, ini tidak kalah penting, yaitu menyenangkan. Jumpa itu senang, makin akrab kekeluargaan. Ternyata betul yang hadir kesempatan halal bihalal 700 orang. Tahun depan berapa Pak Haji? 1000 ya. Insya Allah kita doakan PT Musika Purbantara Utama berkah, maju, sukses. Amin ya rabbal alamin. Ingat, halal bihalal tapi ini majelis ilmu. Malaikat mengaminkan doa kita. Serius ini. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah, jangan berpisah. Ini juga majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Kemudian M yang berikutnya keberapa? Yang keenam, selain tadi pertama memanjangkan umur, meluaskan rezeki, kemudian membahagiakan, mengesankan, menyenangkan. M yang keenam tidak kalah penting, insya Allah mengenyangkan. Betul gak? Dan semuanya halal ini. Saya nggak tahu menunya apa ini. Ramadan berlalu begitu cepat. Puasa sebulan terasa singkat. Halal bihalal lebih nikmat kalau ada opor dan ketupat. Ada nggak opor dan ketupat? Sudah kemarin ya, waktu kita usai sholat Idul Fitri di lapangan, pulang ke rumah disiapin ketupat. Hari ini Allah alam nih, menunya apa nih, Masya Allah. Baik, jadi itu pesan penting yang dikaitkan dengan orang yang tawadhu, silman qata'aka, yaitu sambung silaturahmi sekalipun engkau diputuskan. Mengapa? Orang yang memutuskan silaturahmi ancamannya berat. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga
orang yang memutuskan silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wa'ti man haramaka. Wa'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Kalau kita memberi orang yang tidak pernah memberi kita, itu ujian ikhlasnya akan terjaga. Sebab memberi seseorang karena Allah, bukan karena ada udang di balik. Bukan ada udang di balik. Bukan ada udang di balik bakwan. Masya Allah. Saya ringkas nomor yang ini. Yang berikutnya yaitu wa'fu amman dzalamaka. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Bapak Ibu sekalian, izinkan Al-Fakir bertanya, kalau ada orang zalim kepada kita, dibalas atau dimaafkan? Bu, ibu-ibu, memaafkan orang prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Yang paling dekat nih Bu, saya tanya, Bu, memaafkan orang yang zalim prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah, Bu? Jawabannya, jangan bilang susah ya, insya Allah mudah. Karena orang yang memaafkan itu dapat gelar istimewa, nanti naik derajat jadi ahli takwa. Sehingga Allah sebutkan di Al-Quran. Dan momen halal bihalal itu dimaknai adalah saling memaafkan. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana dulu sejarahnya halal bihalal? Ini kan bahasa Arab, halal bihalal, tapi nggak berlaku di Arab, cuman di Indonesia saja. Serius? Baik. Al-Kisah tahun 1948, posisi negeri kita Indonesia waktu itu presidennya Presiden Soekarno merasakan hubungan para politikus itu tidak baik-baik saja, ada kerancuan, ada sekat hati. Maka bagaimana agar suasananya cair, tidak saling bertikai, tidak saling membenci, disambung silaturahmi. Kalau kata silaturahmi itu sudah lama, ada nggak kalimat lain yang pas? Maka Kiai Wahab mengatakan apa? Wah, kalau begitu kita harus saling menghalalkan. Sejak itulah muncul kalimat halal bi halal. Cuman di Indonesia saja, nggak ada di negeri lain. Orang Arab juga bingung ini, halal bihalal itu apa? Makanya orang beriman harus senantiasa berada di track yang halal. Jamaah sekalian, pencinta ilmu rindu surga, kita melanjutkan nilai halal bihalal itu. Kepedulian akan terwujud kalau kita saling memaafkan. Ada ayat yang sudah Allah tuliskan di Al-Quran untuk kita renungkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang, itu boleh, tapi setimpal. Mengukur yang setimpal itu yang tidak mudah. Karena sering ketika kita membalas kezaliman seseorang berujung dengan pelampiasan. Kalau kata orang Betawi apa? Ente jual, aneh beli. Ada lagi nggak kalimatnya? Ente jual, gue borong. Nah, ya kak, jangan begitu. Maka Al-Quran sebagai pesan spiritual untuk kita itu, yaitu di surat Asy-Syura, surat 42 ayat 40 itu dijelaskan kepada kita. Maka barang siapa yang dizolimi, kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan tindak kezaliman. Saya melihat di sini wajah-wajah pemaaf semua ini. Saya tahu sebabnya ini. Mungkin kalau pagi banyak makan nasi uduk ini. Kata Pak siapa ya? Yang belum saya sebut Pak siapa ini? MC namanya siapa? Wakil? Zerika. Kata beliau pengen mengucapkan kalimat apa ya?
sarapan nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman. Kesalahanmu pasti ku maafkan. Ada lagi kalimat yang khusus ya, Mbak MC. Langit warnanya apa Mbak? Kulihat langit warnanya biru. Cakep dong. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Yang apa tunjuk tangan, umroh bareng saya. Masya Allah. Jadi memaafkan itu luar biasa. Kalau kita masih menyimpan dendam, maka tidak mungkin terwujud kepedulian. Nggak bakalan, nggak mungkin ada kebersamaan. Maka memaafkan itu luar biasa, besar pahalanya. Allah jamin pahalanya. Kalau hari ini momen halal bihalal masih ada yang menyimpan kebencian, dendam dengan saudaranya, khawatir puasanya nggak sempurna. Ya, khawatir puasanya nggak sempurna. Maka maafkan kesalahan orang. Ustaz, bagaimana kalau orang yang aku zolimi sudah meninggal dunia? Mungkin kita mengalami hal itu ya. Ada orang yang kita sakiti tapi sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana caranya kita meminta maaf? Ini terus terang pertanyaan yang banyak digulirkan oleh para jamaah. Bagaimana Ustaz, saya mengambil milik orang lain tapi tidak bisa mengembalikan karena orangnya sudah meninggal dunia. Pertama, cari keluarganya. Kalau keluarganya masih ada, kembalikan haknya kepada ahli warisnya. Itu kalau masih ada. Kalau nggak ketemu, sedekah atas nama dia. Dan yang paling penting adalah tidak kalah utama, mendoakannya. Maka ada sebuah doa bagi orang beriman yang hendaknya menjadi amalan rutin, yaitu Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayatnya di nomor 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi luar biasa kata memaafkan. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian pencinta ilmu rindu surga, orang yang najih sukses puasa Ramadannya, selain dia menggenggam gelar la'alakum tattaqun, dia juga menjadi orang yang pandai bersyukur. Nikmat terbesar iman Islam sudah digenggam, tapi ekspresikan rasa syukur dengan benar, yaitu dengan sikap kepedulian. Contohnya apa? Selain afsus salam bainakum wasilul arham, juga apa? Wa'at ibu to'am, yang sering meraktir temennya. Itulah orang yang dikatakan orang yang pandai bersyukur. Insya Allah saya ingin, bukan ngetes ini, bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kira-kira syukurnya udah benar belum nih dalam kehidupan sehari-hari? Tolong lanjutkan syair saya ya. Bangun tidurku terus, bangun tidurku terus. Nah, yang bilang mandi kurang bersyukur ini. Serius. Bangun tidurku terus berdoa. Lanjutannya apa? Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Untuk anak-anakku, syairnya kita dendamkan ya menjadi kalimat begini. Bangun tidurku terus di kamar mandi. Sholat tahajud tak boleh 100 kali. Kita ulangi ya, kompak. Yuk, yang kompak yuk, biar fokus. Bangun tidurku terus di kamar mandi jangan. Sholat tahajud tak boleh 100 kali. Tepuk tangan. Jangan bangun tidur terus mandi, berarti kurang bersyukur itu. Kenapa? Kita masih dikasih kehidupan. Sebelum tidur kita sudah berdoa. Apa doa sebelum tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Ayawamut. Masa bangun tidur gak berdoa? Padahal kita tidak tahu apa yang
terjadi esok pagi. Maka ingatlah teman-teman sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, maut mengintai kita setiap saat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 34 atau ayat yang terakhir. Jadi ekspresi syukur mesti benar. Contoh ekspresi syukur yang benar berikutnya apa? Kalau pengen minum gimana caranya? Duduk dulu. Ini caranya bersyukur nih ya. Minum caranya duduk dulu. Kemudian dibuka. Terus minumnya pakai tangan kanan. Jadi jangan sampai minum pakai tangan kiri ya. Bapak Ibu perhatikan tuh, ketika orang-orang olahraga dimanapun mereka berada, sering lupa minumnya pakai tangan kiri. Padahal ya, setan makan minum pakai tangan kiri. Maka kalau ada orang minumnya tangan kiri berarti sohibnya setan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan ada jus ya. Alhamdulillah. Masih ketemu nggak tahun depan kita ya? Goreng kentang, goreng singkong, undang Ustadz lagi dong. Jadi ekspresi syukurnya mesti benar nih. Nah karena kita sedang bicara tentang nilai amalan di bulan Ramadan, jangan ditinggalkan tuh. Izinkan bertanya, teman-teman sekalian, sudah puasa Syawal belum? Sudah berapa hari? Ustadz baru 3 hari. Kenapa? Karena silaturahmi ya. Nanti nyambung lagi besok Senin, Selasa, Rabu, insya Allah kelar itu. Karena puasa Syawal itu menyempurnakan amalan kita di Ramadan. Barangkali kita ada kekurangan. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, seolah dia berpuasa setahun penuh. Bayangin tuh setahun penuh. Makanya kita jaga, jangan sampai nggak puasa di bulan Syawal ini. Masih panjang waktu, masih 17 hari lagi. 6 hari mah ringan insya Allah ya. Insya Allah. Besok Senin. Jadi kalau kita menginspirasi dalam hidup kita, maka amalan itu tidak berat. Ini kita buat relax aja teman-teman sekalian. Besok hari apa? Tahu arti Senin nggak? Itu ada artinya bagi orang beriman. Senin artinya senantiasa indah. Indah untuk puasa. Setelah Senin hari apa? Itu juga bagus. Selasa selalu sabar. Sabar menjalani kehidupan. Bahkan sabar itu luas tanpa batas. Kata Allah di Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Setelah hari Selasa hari apa Pak Haji? Rabu. Ini untuk orang awak, orang Padang. Ada orang Padang nggak di sini? Ada orang awak di Siko? Lain orang awak? Rabu artinya rancak buat dagang. Nah itu orang awak. Bisa juga rapi buat usaha. Nah ketika hari Kamis ini perlu renungan. Sebab Kamis artinya apa? Kamis kaya miskin sudah suratan. Itu Kamis tuh. Kamis kaya miskin sudah suratan. Setelah Kamis apa Pak? Jumat. Ah ini istimewa. Jumat jumpa sesaat di Masjid An-Nahl. Begitu usai Jumat datang hari Sabtu, sabar untuk menunggu. Setelah Sabtu apa? Jangan bilang Minggu ya, sebab Minggu artinya minggat melulu. Jadi bilangnya hari Ahad ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, Masya Allah, usai Ramadan ingat kita tetap puasa. Kemudian walaupun ini relax, tapi saya ingatkan, waktu di bulan Ramadan ibadah begitu mudah. Bagaimana pasca Ramadan? Insya Allah mudah juga. Ingat manfaatnya. 1, sholat fardu yang 5 waktu jangan ditinggal.
sesibuk apapun, khususnya yang paling berat kalau seseorang tidak lagi mau sholat berjamaah isya dan subuh. Inna atqala sholatin alal munafikina sholatil isya wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, tak mau lagi dia sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak atau merayap. Di bulan Ramadan jangankan yang fardu, tarawih saja dipenuhi ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai akhir Ramadan tetap berjamaah. Kemudian yang tidak kalah penting, ini ada utama sederhana. Di bulan Ramadan kita begitu mudah mengeluarkan sedekah. Nah, sedekah itu cara kita mendapat keberkahan. Bahkan ahli sedekah insya Allah wafat nanti gelarnya husnul khotimah. Ini perlu saya tambahkan karena tidak mungkin ada kepedulian kalau kita tidak berbagi. Orang yang peduli karena dia berbagi, mengulurkan tangan, yadul ulia khairun min yadis sufla. Suatu hari seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu sedekatin a'damu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya kira-kira sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ada yang mengatakan membangun masjid, memperbaiki musola, sarana kepentingan umat, membangun pesantren, rumah tahfiz dan seterusnya. Itu ucapan kita beda dengan jawaban Rasulullah SAW. Dan ini yang sangat penting untuk kita renungkan supaya setiap hari kita bisa sedekah. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, anta sodako wa anta sahihun syahihun taksyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekahlah engkau dalam 4 momentumnya. Yang pertama, ketika engkau dalam keadaan sehat. Ini kadang-kadang ketika sehat kita lupa. Teman-teman sekalian, badan sehat, tanggal muda, dompet tebel, sedekah dulu atau shopping dulu? Biasanya, Bu, badan sehat, tanggal muda, baru terima amplop dari suami, sedekah dulu atau shopping dulu? Mestinya sedekah dulu ya. Kalau bapak-bapak agak beda nih, tanggal muda, badan sehat, dompet tebel, sedekah dulu atau mancing dulu? Ini kebiasaan ya, tapi di sini mah tidak ya. Tidak. Tidak beda katanya. Tapi insya Allah semuanya orang-orang soleh di sini. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, ketika sedang pelit, ingin memberi nggak jadi, nah itu masuk angin nanti itu. Hati-hati ya. Niat baik sudah ada, tidak jadi kita lakukan, maka kita jadi orang yang pelit. Hati-hati ketika sedang pelit menahan harta, keluarkan sedekah. Kemudian yang ketiga, tasyal faqra, ketika engkau takut miskin, yakinlah sedekah tidak menjadikan kita miskin, bahkan makin barokah. Insya Allah. Setan itu memang kelakuannya menggoda kita. Jadi kalau kita pengen sedekah nggak jadi, ingat warning Allah di Al-Quran supaya kita hati-hati, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 268. Ini kelakuan setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan kepadamu agar engkau menjadi orang yang kikir, kecil, kulit, mendit, koret dan sejenisnya. Maka kalau kita ingin sedekah nggak jadi, kita sedang diperdaya oleh setan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah ketika engkau berharap dengan kekayaan. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Betul atau benar? Setiap pagi malaikat mendoakan bagi orang yang bersedekah. Maka ada sedekah subuh. Mungkin sudah sering dengar nasihatnya Allah yarham Syekh Ali Jabir tentang sedekah subuh itu. Luar biasa. Allah akan memberikan berkah bagi yang biasa sedekah subuh lewat doanya malaikat. Bayangin, yang mendoakan malaikat, makhluk yang suci ini.
Tapi bagi orang yang menahan hartanya, tidak sedekah, maka malaikat mendoakan keburukan. Ya Allah, jangan berkahi hartanya. Maka jadikan spirit sedekah sebagai kebiasaan kita setiap hari. Itu syairnya juga ada itu. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah supaya hidupmu berkah. Baik. Nah ini dia. Kemudian amalan di bulan Ramadan yang harus kita jaga agar kita selamat dunia akhirat. Sesungguhnya apa? Menjaga taubat. Taubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam masjid langsung dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat membersihkan dirinya. Makanya kita harus banyak-banyak minta ampun. Ayo kita istighfar yuk. Kita mengampun pada Allah. Kita bertobat pada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ayo yang kompak yuk. Ingat istighfar kita menentukan ampunan Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Orang yang sungguh-sungguh minta ampun pada Allah dibersihkan dari noda dan dosanya. Jadi ada yang nanya, Ustaz, kalau saya renungkan dosa saya banyak, berapa banyak saya meninggalkan sholat sejak akil balik? Pengen ngegantinya gimana tuh? Kalau kita mesti mengkodok setiap usai sholat lagi, berat atau letih? Jawabannya berat dan letih. Padahal dengan cara taubat sungguh-sungguh Allah ampuni. Tapi serius, caranya gimana? Taubatnya dibuktikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi taubat itu mesti dijaga, banyak-banyak minta ampun. Karena apa? Allah senang ketika kita berenang di lautan istighfar, khususnya di penghujung malam. 3 doa Allah kabulkan. 1 yang minta ampunan dosanya diampuni. 2 yang punya persoalan Allah berikan solusi. Yang 3 yang punya hajat kebutuhan Allah akan kabulkan doanya. Tadi itu ekspresi syukur. Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mudah kita lakukan iktikaf kita. Pasca Ramadan jaga amalan itu. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi sebagai penutup ya. Karena waktunya dibatasi. Masih ada waktu 10 menit. Nah, baik. 10 menit terus doa ya, sesuai dengan agenda. Nah jamaah sekalian, kalau rasa cinta kita pada istri mulai berkurang, tapi di sini mah enggak ya, makin bertambah ya. Rasa cinta suami kurang pada istri, istri kurang cinta pada suami, ambil resepnya Rasulullah. Apa hubungannya dengan istighfar? Ada. Nabi mengatakan begini, rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla thumma istaiqadha zawjatahu fa in abad nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Ini para suami udah ngamalin belum nih? Istri bangunin, nggak mau bangun, percikan air di wajah istrinya. Ingat, percikin, bukan buyurin ya. Tapi
Tapi ternyata Nabi juga menyampaikan pesan berikutnya, wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fasallat tsumma istaqadat zawjaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, sama dibersihkan air di wajah suaminya, baru selesai sholat tahajud kemudian istighfar, maka makin tumbuh rasa cinta. Kira-kira setiap malam saling memercikan air suami istri nikmat atau indah? Nah, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, karena setiap malam dia beribadah insya Allah. Baik, amalan ini harus kita jaga, resep yang indah. Kemudian yang tidak kalah penting dikaitkan dengan doa dan zikir. Sebab doa itu senjata orang beriman. Di bulan Ramadan doanya khusus ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nah itu dibaca di bulan Ramadan itu. Itu yang diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang kubaca agar mendapat Lailatul Qadar? Antakuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi di bulan Ramadan kita punya banyak kesempatan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan hari ini saya mau kasih oleh-oleh buat jamaah sekalian. Semoga asbab 3 doa berikut ini nih ya, Allah akan berikan pada kita keutamaan menjadi ahli ilmu. 2, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian menjadi buah bibir tutur kata yang baik. Dan puncaknya mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ini mudah-mudahan doa ini bermanfaat bagi yang belum mengamalkan. Boleh kita anggap ini sebagai kajian khusus, oleh-oleh dari kami untuk diamalkan dalam kehidupan. Kalau ingin supaya asyik kita ya, sambil menutup, sebelum kita tutup doa, karena ini perlu kita baca bersama-sama. Masing-masing buka di Quran surat 26. Quran surat 26. Di HP masing-masing ada konten Al-Quran kan? Buka Quran surat 26 Asy-Syu'ara. Ayo kita baca sama-sama di momen halal bihalal ini. Surat 26 sudah ketemu? Ayatnya mulai dari nomor 83 sampai 85. Pulang dari majelis tasyakur halal bihalal ini dapat door prize, dapat juga doa diamalkan nanti. Hafal insyaallah. Sudah? Ikuti saya ya. Ini penting doa ini, masya Allah. Sejak sekarang diamalkan bagi yang belum, tapi bagi yang sudah merasakan nikmatnya, getaran doa ini, bahkan sudah mendapatkan manfaatnya. Ayo sama-sama kita baca. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Kita ulangi ya, ini nomor 83-nya nih. Membaca doanya seperti penggalan kalimat yang dimaksud. Karena artinya apa? Minta ilmu dan minta dijadikan dalam kelompok orang yang soleh. Ini yang pertama ayat 83. Ayo sama-sama kita baca. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Sudah hafal? Kita ulang lagi ya. Yang kedua, ayat 84-nya. Waj'alli lisana sidqin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan puncaknya ini dia, waj'alni min warasati jannatin na'im. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Pakai mic yuk biar suaranya menggema. Ya boleh buka ya. Ya kita baca sama-sama ya. Pakai mic. Dari ayat 83 yang jadi 2 ayat. Ayo wahid isnin salasa. Rabbi habli hukman
wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Itu kalau kita rinci dalam. Masya Allah, bagi yang belum mengamalkan, amalkan doa ini. Ini kata guru saya, Masya Allah doa ini ya. Tapi bukan kata guru, kata Allah sebenarnya. Cuman guru kiai menyampaikan supaya kita amalkan. Di ayat 83 itu ya, ya Allah berilah aku hikmah ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sudah jadi ahli ilmu, cahaya menerangi kehidupannya. Kemudian Allah berikan predikat dia orang yang soleh. Ini luar biasa. Maka ini doanya adalah siapa? Nabi Ibrahim. Yang kedua, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir, tutur kata yang baik, yang disebut orang kemuliaan akhlaknya. Ramadannya sukses. Usai Ramadan makin soleh, makin taat, makin serius. Kalau kerjanya dia dengan jujur, loyal, setia, jujur, karena kerja itu ibadah buat dia. Masya Allah. Kemudian puncaknya, waj'alni min warasati jannatin na'im, diberikan balasan terindah, yaitu apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya ingin ngambil yang tengah aja sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, orang yang baik itu pasti menjadi legenda, catatan bagi siapapun setelahnya. Maka seorang sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan sepenggal syair untuk kita renungkan, yaitu kalimatnya, waladaka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan waktu kita lahir, kita menangis, orang tua kita tertawa bahagia. Sama ketika anak lahir, kita merasakan kebahagiaan. Anak menangis tandanya hidup. Cucu lahiran, tetangga lahiran, itu sudah kita rasakan. Yang belum penutup syairnya, fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia. Engkau menggenggam gelar husnul khotimah. Kira-kira udah atau belum nih? Udah belum Pak? Belum, karena kita masih hidup. Iya enggak? Tapi orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, sebutlah siapa? Buya Hamka, Kiai siapa? Sebut saja lah orang-orang soleh itu. Syekh Ali Jabir, Kiai Buya Arifin Ilham. Masih banyak orang-orang soleh itu menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Maka kalau kita tidak jadi orang baik, sungguh rugi. Kata Bang Haji, tidak jadi orang baik, sungguh terlalu. Nah, mudah-mudahan hikmah dari pesan tarbiyah Ramadan lewat bingkai halal bihalal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Kalau ingin sukses, maka amalkan nilai-nilai di bulan Ramadan, sehingga niat kita mewujudkan kebersamaan, silaturahmi, dan cita-cita mulia dalam bingkai keberkahan akan bisa kita genggam, insya Allah. Di mana kita temukan orang-orang saleh? Insya Allah di majlis halal bihalal keluarga besar PT Musika Purbantara Utama, insya Allah. Nah jamaah sekalian, inilah barangkali kisi-kisi lain yang bisa kita sampaikan. Yang paling penting, halal bihalal bukan sekedar mengatakan aku maafkan engkau, aku minta maaf, tidak, tapi spirit persaudaraan, yaitu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kita ingin kelak, sebagaimana saya ucapkan tadi, insya Allah kita bisa sehidup